YouTuber Arab Saudi bukan incaran polisi sebenarnya. Ya orang kaburan yang diincar sama polisi mah bukan YouTubernya gitu. Kalau jadi konten kreator kita emang harus hati-hati di sini, nggak seperti kayak di Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau berbagi pengalaman soal jadi kaburan di luar negeri. Saya dulu pernah jadi kaburan selama 8 tahun di Arab Saudi ya. Nah sekarang saya mau cerita, mau berbagi pengalaman selama 8 tahun ya seperti apa. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah dan haji, amin. Nah sekarang sambil jalan sekalian mau beli susu karena udah habis ya. Jadi saya mau cerita teman-teman. Dulu saya pernah jadi kaburan selama 8 tahun di Arab Saudi. Saya berangkat dari Indonesia itu masih ingat banget bulan 5 tahun 2006. Saya kalau tanggalnya lupa, tapi kalau harinya saya masih ingat, hari Rabu ya. Berangkat dari Jakarta itu hari Rabu. Saya dulu lewat PT Al-Hijaj yang memberangkatkan saya ke sini itu. Saya terbang hari Rabu ke Muscat, ke Qatar. Nah di sana udah ada yang jemput ya. Jadi semua TKI di sana itu mungkin berapa puluh orang lah, pokoknya banyak. Jadi ada yang ke Jeddah, ke Madinah, wah pokoknya ke Timur Tengah aja semua. Dijemput pakai bus, udah nyampe Muscat itu dibawa ke hotel. Nah nginep di hotel semalam. Nah besok harinya sekitar jam 10 jam 11-an dibawa lagi ke bandara untuk terbang ke Bahrain. Saya itu berapa kali naik pesawat dulu itu, waduh. Pokoknya saya pengalaman pertama kali merantau ke luar negeri. Bener-bener makanya masih ingat saya itu. Terbang ke Bahrain, dari Bahrain mungkin berapa jam ya, nunggu di airport, terbang lagi ke Jeddah. Dari Jeddah terbang ke Madinah. Makanya nyampe Madinah itu saya malam Jumat. Ya, malam Jumat, hari Kamis malam. Nah, alhamdulillah nyampe ke majikan. Di majikan di sana itu saya cuman kuat 2,5 bulan karena saya itu nggak digaji. Selama 2 bulan saya nggak digaji, udah nyampe 2,5 bulan nggak digaji. Akhirnya saya pergi ke kota Jeddah. Nah saya pergi dari Madinah ke kota Jeddah itu alhamdulillah bawa SIM, bawa KTP, karena udah jadi semua. Tapi kan sama aja bohong, bawa SIM bawa KTP juga. Karena apa? Karena nggak bisa diperpanjang. Nah namanya orang kabur gimana sih, kalau mau memperpanjang KTP kan harus majikan, harus nama kapil semua di situ ada. Jadi nggak bisa diperpanjang sama orang lain. Makanya KTP di sini itu KTP khususnya para TKI. Jadi kalau kabur itu tetap aja KTP itu nggak bisa diperpanjang karena di situ tercantum nama kita sama nama majikan, nama kapil. Makanya kalau bawa kendaraan nih misalkan bukan punya majikan, itu udah lain nama, pasti dipertanyakan kalau kena operasian itu. Kok nggak sama STNK kamu sama kayak SIM kamu? Begitu, karena di igomah kita atau di SIM juga tercantum nama majikan. Makanya kalau diperiksa itu pasti nama di KTP itu pasti beda sama istimaroh. Kalau di sini istimaroh dibilangnya ya, kalau di kita STNK. Nah selama 8 tahun saya jadi kaburan, jadi nggak pindah-pindah. Awalnya aja baru-baru datang ke kota Jeddah saya itu nyari majikan itu yang bertanggung jawab. Intinya begini, suatu saat kita ketangkap, majikan itu bisa ngambil gitu, bisa yang bertanggung jawab. Makanya pas begitu dapat majikan ini, kata teman saya, ini orangnya baik, tanggung jawab, insya Allah kamu ketangkep aja pasti diambil, karena orangnya ya lumayan lah gitu, punya kenalan banyak gitu. Nah makanya saya waktu ketangkep aja dulu di sini, saya di warung ini lagi belanja, pas ada patroli saya ditanya KTP, ditanya istimaroh mobil gitu. Ternyata kan nggak sama istimaroh mobil. Akhirnya saya dibawa ke kantor. Nah kalau udah dari kantor itu disuruh ngebel, katanya kamu kerja di orang Arab. Iya, coba bel majikan kamu. Saya bel karena kan dibawa sama mobil-mobilnya sama polisi itu ke kantor.
Jadi saya ngebel majikan, akhirnya sama majikan diambil saya itu dari pagi sampai dohor, ngandang di kantor polisi setengah hari. Karena ya kaburan sih, namanya orang kaburan gimana? Ya nggak tahu, makanya jangan heran kalau orang kaburan ketangkep. Jadi bukan bukan gara-gara bikin YouTube, bukan. Emang YouTube di sini ada peraturannya, nggak seperti di Indonesia. Cuman kalau namanya orang kaburan, walaupun nggak bikin konten aja, ya kalau pas lagi ditanya sama polisi ya begitu, nguak-nguak, gimana sih namanya orang kaburan gitu. Jadi jangan salahkan para YouTuber gini-gini gitu. Kan sekarang lagi rame banget ya, YouTuber incaran polisi katanya begitu, padahal bukan itu intinya lah. Sekarang saya ke warung dulu. Mana sih ini Almarai? Nestle, kalau Nestle paling kental. Kok Almarai semua? Nah ini dia paling mantul. أنا في موية زيادة هنا يجي زيادة روي إنديا صح؟ ما زيادة روي إنديا مجنون ده Iya masa. As. Susu 11 real 45.000. Nah sekarang saya lanjut cerita lagi ya. Jadi bukan para YouTuber incaran polisi, sebenarnya intinya bukan ke situ lah. Intinya kaburan ya semua diincar sama polisi, namanya orang kaburan. Begitu apalagi kita tiap hari keluar keluyuran bikin apa namanya, kalau YouTube itu kan harus bikin konten, keluar apa ya pastilah itu, seenggak-enggaknya kita ada di luar pasti kena polisi, itu aja lah. Jadi intinya bukan kaburan incaran polisi, bukan YouTuber incaran polisi ya, nomor satu ya kaburan, mau konten kreator, mau orang pekerja ya, namanya orang kaburan ya pasti diincar sama polisi. Makanya TKW yang pada sukses walaupun kaburan ya, jadi dia itu kalau udah dapat majikan diem, nggak pindah-pindah, nggak keluar. Makanya ada yang puluhan tahun, belasan tahun tinggal di satu majikan karena dia merasa ada yang melindungi, punya majikannya baik, bertanggung jawab, nggak pindah-pindah. Insya Allah selamat, sukses walaupun jadi orang kaburan. Nah seperti itu, makanya saya dulu juga prinsip saya seperti itu, karena saya butuh banget pekerjaan dan butuh biaya, makanya saya bertahan di majikan satu ini sampai sekarang, sampai resminya. Nah saya resmi di majikan ini itu tahun 2013 akhir lah, 2014. Berarti dari 2006 sampai 2013 akhir itu saya hampir 8 tahun jadi kaburan. Makanya saya merasakan hidup kaburan seperti apa ya, seperti itu. Nah makanya banyak orang kaburan yang pulang cuman pakai kolor doang, intinya begitulah, cuman bawa baju yang ada di badan gitu, ketangkep di jalan ya selesai, pulang ke rumah ke Indonesia. Jadi begitu, nggak bisa, ampun, nggak bisa salin dulu, ngambil baju, ngambil celana, ya nggak bisa, namanya orang ketangkep. Ya sama di Indonesia juga seperti itu undang-undangnya. Apabila orang luar datang ke Indonesia, apa namanya, identitasnya udah nggak berlaku, masa tinggalnya udah nggak berlaku, jadi deportasi. Sama semua negara begitu. Jadi jangan salahkan para YouTuber incaran polisi, bukan ke situ intinya. Paling kalau kita misalkan nih bikin konten, saya sering bikin video gagal ya gara-gara itu. Misalkan kita lagi bikin video terus ada yang negor, kamu lagi ngapain bikin video, udah hapus katanya. Kalau nanyain misalkan KTP kasihin, ya udah selesai. Kalau kita resmi mah paling cuman dihapus, jangan bikin di sini ya gitu. Di sini juga memaklumin gitu, cuman dinasehatin, dikasih teguran begitu, nggak dibawa. Nah kalau pas orang kaburan lagi bikin video misalkan ditanya, pasti pertamanya itu kamu ditanya kamu lagi ngapain, misalkan lagi duduk, lagi apa, mana KTP kamu, pasti ke situ ujung-ujungnya.
Kalau nggak punya ya pasti dibawa, nggak bisa ampun. Tapi kalau orang resmi ya paling gitu doang, dinasehatin, terus suruh dihapus. Kalau itu video terlarang, misalkan di lokasi itu nggak boleh dipublikasikan, paling suruh dihapus begitu. Jadi intinya bukan YouTuber yang incaran polisi, itu ya orang kaburan gitu. Apalagi kita orang kaburan nggak punya apa-apa, jadi konten kreator ya resikonya ya begitu banyak lah. Pasti suatu saat itu ya kena gitu teman-teman. Nah, cerita saya selama saya 8 tahun, makanya saya itu kalau ada orang cerita soal kaburan di kota Jeddah khususnya ya gini-gini tuh, saya itu udah tahu lah orang kaburan di kota Jeddah seperti apa, pekerjaan seperti apa. Emang kalau gaji menggiurkan jadi orang kaburan itu. Saya 8 tahun di majikan ini dulu nggak pindah-pindah, makanya saya bersyukur banget dulu itu punya majikan bertanggung jawab. Walaupun saya nggak resmi, bukan kapil saya yang ini, tapi kalau sekarang kan saya dikapilin Tanajul Kemajikan ini mulai dari 2013-2014 karena waktu itu ada pemutihan, jadi boleh siapa aja mau kaburan, mau pisah apa, waktu itu diperbolehkan. Kalau punya majikan silahkan nagal kepala dibilangnya itu ya, jadi ngapilin ke majikan yang kamu mau gitu teman-teman. Nah, sekarang saya udah ke depan rumah lagi. Jadi intinya, jadi YouTuber Arab Saudi bukan incaran polisi sebenarnya. Ya orang kaburan yang diincar sama polisi mah bukan YouTubernya gitu. Kalau jadi konten kreator kita emang harus hati-hati. Di sini enggak seperti kayak di Indonesia bebas. Kalau di sini ada tempat-tempat yang tertentu nggak boleh dipublikasikan gitu teman-teman. Jadi nggak sembarangan. Bahkan restoran-restoran aja kan banyak yang nggak mau di vlog ke dalam-dalam, itu nggak mau gitu, karena di sini kan ketat lah. Jadi pengontrolannya itu nggak seperti di Indonesia. Nah, jadi seperti itu intinya. Kalau kita jadi kaburan harus hati-hati lah. Jadi bukan konten kreator incaran polisi sebenarnya, bukan. Tapi kalau kita resmi, kita punya majikan, punya KTP, ya santai-santai aja. Yang penting kita jangan melanggar hukum aja. Intinya ke situ. Bener kata Pak Konjen dulu, saya masih ingat ya, saya ulangi lagi kata-kata Pak Konjen, siapapun boleh jadi konten kreator di Arab Saudi, yang penting kita tahu aturan, hati-hati, itu aja gitu. Mau orang kaburan mau orang resmi silahkan, yang penting kita hati-hati. Di sini dulu banyak larangannya, jadi jangan bikin konten sembarangan. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya saya kalau kalau bikin konten itu saya suka hati-hati gitu, dilihat situasinya, oh ini boleh apa enggak gitu teman-teman. Nah, jadi nanti dilanjut lagi ya, karena saya belum sarapan, saya mau minum susu dulu, nanti ceritanya dilanjut lagi. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.